ini makin memang memberikan nilai yang baik bagi pengusaha batubara. Dan ini merupakan kesempatan mendapatkan keuntungan yang baik. Tetapi untuk diketahui bahwa keuntungan ini juga akan dikontrol oleh pemerintah dengan adanya peraturan royalti yang dikaitkan dengan harga komoditas atau HBA-nya. Jadi tetap saja pengusaha menikmati tapi akan dibatasi karena batubara merupakan komoditas strategis yang harus dijaga dan diseimbangkan dengan cadangannya dan perundang-undangannya. Kalau secara analisa teknis, saham-saham ini bergerak positif, ITM naik dengan baik, Harum juga sama, Adaro juga, dan juga perlu diperhitungkan harga-harga saham dari Bumi saat ini. Jadi secara fundamental kita positif, semakin baik, tapi perlu diingat bahwa ini juga akan membawa dampak kepada barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan energi batubara. Di satu sisi akan terjadi kenaikan pendapatan daripada pajak dan non-pajak. Di sisi lain, produksi barang-barang yang diekspor akan naik karena harga energinya naik. Dan juga perlu memperhatikan kebutuhan batubara dalam negeri. Karena apa? Kebutuhan batubara dalam negeri ini sudah dipatok 25% dari target produksi, sehingga kita diharapkan seperempat dari 625 yaitu 150 ya 53 begitu, untuk diadakan 153 juta ton untuk dalam negeri. Sehingga ini yang kadang-kadang mengkhawatirkan karena kalau DMO ini tidak dicapai, saat ini diberlakukan sistem denda yang akan membuat tentu akan mengurangi pendapatannya. Untuk dilihat daripada produksinya, memang efek daripada cuaca sangat mendera pengusaha batubara karena hujan yang sangat lebat di lapangan, sehingga produksi mengalami penurunan. Kalau kita lihat produksi hari ini, kita mengalami keterlambatan dari harga atau produksi yang harus dicapai. Kalau kita lihat dari sisi kesempatan, memang ini kesempatan baik, tapi kita juga dihambat oleh kemampuan produksi yang sangat-sangat prihatin, yaitu dengan adanya hujan yang berlebihan. Baik, Pak Joko, Anda melihat sebesar apa sih risikonya kalau harga batubara ini terlalu tinggi? Ya, yang seperti saya sampaikan, listrik pasti akan naik. Kemudian kalau listrik naik, berarti biaya produksi barang-barang di Indonesia yang diekspor akan dibebani oleh kenaikan harga tersebut. Tetapi kan kita sudah dilindungi dengan adanya DMO. Jadi mau naik berapa saja, sebenarnya kalau memang dijalankan DMO-nya, kita tidak akan mengalami perubahan banyak daripada harga listriknya. Karena harga DMO hari ini, walaupun itu menjadi 400 atau 392, DMO di Indonesia berdasarkan HBA-nya itu cuma 70 US dollar. Jadi masih ada perbedaan yang sangat tinggi antara harga DMO yang 70 dengan harga pasar yang mendekati 400. Akan tetapi dengan dijual 70 pun sebenarnya pengusaha sudah memiliki keuntungan karena biaya daripada penambangannya sekitar 35 plus ongkos angkut 2, 37, jadi masih diberi kesempatan keuntungan. Akan tetapi kalau kita jual ke luar negeri,
400, dan kalau kita tidak bisa menemui DMO kita didenda cuman sekitar 140. Kalau saya ya mending bayar 140, 400 kurangi 70 masih ada 330. Kemudian dikurangi 200 dikurangi 200 berapa? 100 400 dikurangi 70 jadi 230, kita masih untung. Jadi apapun yang terjadi kita mengalami keuntungan.